Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Saya sudah membuat dua video tentang Ahok ya, yang cerdas, yang berani berbeda pendapat dengan para pastor dan pendetanya. Yang mana beliau ini ternyata mendapat kartu kuning kan, mendapat kartu kuning. Kenapa? Tidak hanya pastor-pastor yang dia beda pendapat kan, tapi juga bahkan pendeta-pendeta, bahkan teolog ya, akademisi setara Dr. Deki yang merupakan kepala sekolah teologi kan gitu kan, sedikit yang mendukung dia. Paling-paling yang mendukung dia sang debaters, itu pun dia sembunyi-sembunyi ya, takut-takutan gitu ya. Artinya apa, hampir semuanya menolak, termasuk Pak siapa ya, ketua gereja Katolik Ortodok ya, juga membantah ya Ahok mengaku sebagai Kristen Ortodok, tapi ketua Kristen Ortodok sendiri itu membantah ya. Yang paling keras sekali itu dari Joshua Towuh ya. Joshua Towuh ini kan seorang apa ya, pendukung dia dari mulai dulu sampai kemarin-kemarin kan. Ini keras sekali sampai mengancam. Maka saya buat di situ dalam judul ini, Ahok cerdas tapi dapat kartu kuning, maaf, kartu merah. Kalau kemarin kan Ahok dapat kartu merah, kartu kuning kan, karena jadi di warning dari para pendeta dan dari para pastor dan juga dari gereja ortodok, itu kartu kuning. Nah, ini kartu merah nih. Kartu merah dari Joshua tuh. Ahok masuk neraka kalau tidak A, B, C, D. Nah, pilihan A, B, C, D ini ngeri juga nih. Kembali kepada istrimu yang lama, selesaikan dengan istri kamu yang kedua, kan mengerikan juga nih, bertolak belakang lagi sama Alkitabiah. Lalu saya coba-coba searching ya, bagaimana track record, bagaimana sikap Ahok terhadap agama dengan konteks Joshua Towuh juga saya menemukan, tapi tidak saya tayangkan di sini. Joshua Towuh pernah meminta, kenapa Pak Ahok membuat masjid terbesar di Jakarta? Kata Pak Ahok apa? Jumlah orang Muslim banyak di Jakarta, maka saya akan membuat masjid terbesar di Jakarta. Kenapa kok nggak buat gereja? Oh, nggak bisa. Kalau gereja ada aturannya, berapa jumlah jemaah baru boleh membuka gereja. Di situ Ahok tidak berpihak. Dia berpihak kepada fakta objektif bahwa memang kalau Muslim dibuatkan masjid terbesar wajar. Kenapa? Banyak jamaahnya. Tapi kalau Kristen harus ada aturannya sesuai dengan peraturan yang ada. Memiliki jamaah berapa, lalu gerejanya sebagaimana, itu ada aturannya kan, itu aturan daripada kementerian-kementerian kan, itu kan demikian. Jadi di situ Ahok ada objektif. Ternyata tidak hanya objektif, saya memiliki sebuah fakta ini. Di 2016 Ahok memiliki statement yang sangat 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 berbeda pendapat, bahkan mengkritisi teologi Kristen. Nanti saya tayangkannya. Kita coba dulu bagaimana Ahok itu diancam ponis neraka oleh Joshua atau pastor. Mari kita lihat. Jemaat bukan wanita perorangan. Jemaat yang disimbolkan sebagai pengantin wanita sorgawi. Aduh, kau merusak tatanan teologi yang benar. Yang ngajar kau siapa sih, Hok? Saya heran nih. Berani-beraninya kau mengatakan, Yesus kalau sampai umur 40 tahun pasti kawin. Ngaco kau, Hok. Tobat kau, Hok. Kalau kau nggak bertobat, Ahok, saya bilang 5 hal ini saja cukup mengantarkan kau ke neraka kalau kau nggak bertobat. Sadarlah, Ahok, kau minta ampun atas semua kesalahanmu, lalu perbaiki sungguh-sungguh dan sudah berhenti. Ya, saran saya, bertobat, Ahok, minta ampun dari semua apa yang kau telah hancurkan, tatanan nilai-nilai keagungan Kristen ini. Ya, kembali kepada istrimu yang pertama, ya. Istri seperjanjianmu, istri masa mudamu, teman sekutumu, ya, yang dipersatukan oleh Tuhan. Ya, kalau toh dengan puput sekarang, tetap kau pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Ada dua statement di sini. Ahok neraka kalau tidak bertobat, dengan 5 item tadi, 5 item kesalahan Ahok. 2, kembali kepada istrimu yang lama, lalu selesaikan, dalam tanda kutip ya, dengan Mbak Puput istri yang baru. Ini ngeri juga nih, apa yang dimaksud dengan selesaikan ini ya. Mari kita cek lagi apa yang disampaikan oleh Joshua Towuh ini. Terhadap anakmu yang sekarang, semua anak-anak, kau harus tanggung jawabi semua. Ya, kalau kau mau membayar harga dalam pertobatan itu. Ya, tapi kalau kau menolak, tidak mau dan tidak betah dengan nasihat seperti ini, ya paling-paling kau akan murtad.
Saya sih prediksi kalau kau tidak bertobat, paling pelarianmu untuk mencuri hati masyarakat luas ini, ya murtad, selesai kan? Di sini kan ngeri juga ya, harga pertobatan Ahok itu satu, dia harus minta maaf, mengklarifikasi kesalahan-kesalahan dia. Dua lagi, menyelesaikan urusannya dengan Mbak Puput. Nah, berarti kan menceraikan kan itu kan, kembali kepada Bu Veronica kan itu kan. Kepada istri yang pertama dan seterusnya, itu berat juga. Dan terakhir kata dia ini apa, kalau kamu tidak melakukan itu paling-paling kamu murtad. Nah kan ngeri juga, karena memang Ahok ini susah juga ya diterima oleh para pastor semuanya, dari Pak Manubulu pastor, dari Johnson nggak bisa nerima, dari pendeta juga nggak nerima, dari pastor ini kan pastor ini Joshua Tewu pastor ya. Pendeta kemarin Pak Esra Soro pun tak terima menerima konsepsi Paulus menikah, tetapi kalau Yesus hati-hati, nggak bisa, karena Ahok berani kan, apabila Yesus hidup sampai 40 tahun pasti nikah. Itu yang membuat geger dunia persilatan Kristen. Nah ya oke, mari kita lihat bagaimana ternyata, apakah Ahok itu skeptis seperti itu di saat-saat sekarang. Ternyata tidak. Udah saya tayangkan tadi kan, dia pernah didatangi oleh Joshua Tewu gitu, menggunakan baju belang-belang, anggapnya dia sebagai tim sukses gitu, memaksa. Kenapa Bapak membuat masjid terbesar dalam program Bapak? Jawaban si Ahok berani, karena orang Jakarta kebanyakan orang Islam, wajar. Kenapa nggak dibuat gereja? Kata dia gereja itu memiliki aturan, berapa jumlah jemaah, disitulah dibuatkan gereja sesuai jumlah jemaahnya. Oke, nah sekarang mari kita lihat nih, ini yang paling keras. Jadi Ahok ini sudah skeptis dari mulai 2016 dengan agama dia. Mari kita lihat. Dia tidak menyukai teologi gitu ya, teologi fundamentals dalam kekristenan. Mari kita lihat, ini 2016, berarti dia masih sebagai gubernur ya. Dalam sebagai gubernur pun dia sudah sangat galak dan kritis dengan kekristenan. Mari kita lihat ya. Coba ini dari Denny Atsur ya, saya cek tes. Dan saya pasti masuk surga. Itu konyolnya orang Kristen tuh. Itu ajaran Kristen itu agak konyol itu, Pak Mandara. Menurut beliau kan agama Kristen itu agama yang konyol. Kenapa? Memastikan masuk surga. Kenapa? Kalau orang sudah pasti masuk surga, berarti kan bisa hidup seenaknya saja, tidak perlu hidup jujur dan seterusnya. Mari kita cek lagi ya. Kalau Islam lebih realistis, masih mudah-mudahan, timbang-timbang mana pahala, mana dosa tuh. Tapi orang Islam tuh gak berani bilang masuk surga pasti, masih mudah-mudahan masuk surga. Lebih realistis, nggak tahu Tuhan masukin gua apa enggak. Orang Kristen ajarannya agak konyol, pasti masuk surga. Dan gua hebatnya itu percaya yang ajaran Kristen. Jadi meskipun konyol, gue katanya percaya dengan ajaran Kristen dan sebagai seorang Kristen ya. Ini sebuah apa ya, kontradiksi batin ya. Mari kita cek lagi ya. Ini yang mati gua. Ya gua demen. Aku mati hari ini pasti masuk surga kok, makanya aku senang-senang aja. Kalau masuk surga ngapain balik? Itu konyolnya orang Kristen. Nggak sampai hutang, nggak sampai puasa, nggak sampai apa, percaya Yesus aja. Cuma percaya Yesus masuk surga, mati kayu salib dan biru. Itu nggak tahu siapa yang ciptain gitu pinter. Tapi kau percaya kan? Iya. Siapa yang ciptain gitu gampang masuk surga? Ya, ini kan jelas ya, Pak Ahok sangat cerdas sekali. Dia tahu di Matius 7 ya, di Matius 7, baca ya, di Matius 7:21 kan, bahwa tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus disalib lalu membuat kita dipastikan masuk surga. Semua itu memiliki persyaratan kan, ini Matius 7 yang sering disampaikan oleh para apologis kan, 21. Nah ini lihat. Mana 21 ya. Nah ini kan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhanku, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sana. Apa itu kehendak? Berarti kan melakukan apa-apa yang disukai oleh Allah kan gitu. Bahkan orang yang bernubuat demi namamu, mengusir demi nama Yesus, mengadakan mujizat dengan nama Yesus pun tidak akan. Nih bayangkan. Pada hari itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ditafsiri oleh si Johnson ini adalah tentang nabi-nabi palsu. Tapi sekarang tidak harus. Nih, nabi-nabi palsu oke lah di sini ya konteksnya ya Pak Johnson. Johnson mungkin melihat nih, mengusir setan, mengadakan mujizat. Oke, itu tuh nabi palsu. Tapi kalau ini mengatakan Tuhanku, lalu kehendak Bapa. Betapa orang yang masuk surga itu harus usaha.
yang sesuai dengan keridhaan Allah kan gitu. Sama dengan Islam. Islam pun sama. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang kan gitu. Masuklah ke dalam golongan hambaku kan gitu. Masuklah sebagai orang yang kuridhoi. Masuklah ke dalam surgaku. Berarti apa? Yang hanya yang diridhoi Allah lain bisa masuk ke dalam surga, tidak hanya beriman saja. Nah, ini benar. Jadi Ahok mengatakan bahwa perlu usaha. Karena kalau persepsi orang pasti masuk surga tanpa usaha, berarti dia bisa hidup seenaknya, tidak perlu jadi pejabat yang jujur, korupsi lah dan seterusnya. Itu bagus sekali, cerdas dia. Cuma kecerdasan dia berlawanan dengan teologi daripada Kristen. Dari Paulus kan, harus percaya Kristen itu dibangun oleh 3 hal. Pertama, Yesus mati di kayu salib. Kedua, mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dari zaman Adam, bayangkan, sampai dengan nanti kiamat. Itu pun bermasalah dengan apa? Dengan kata-kata Yesus kan, kalian anak buahku, muridku akan duduk bersamaku untuk mengadili 12 Bani Israel. Kalau memang Yesus mati untuk di kayu salib untuk menghapus dosa, kenapa harus menghakimi? Sesuai Matius kan itu kan, untuk apa ada penghakiman? Kalau memang dianggap sudah dihapuskan. Ketiga lagi, akan bangun di hari ketiga, bangkit. Ini pun bermasalah. Yesus berkata, mereka akan dapat tanda. Tandanya apa? Tanda Yunus. Tetapi kenyataannya apa? Yesus disalib hari Jumat sore kan gitu. Wafatnya sore Jumat, hari Minggu pagi sudah nggak ada. Berarti apa? Yesus itu ada di bumi hanya 2 malam 1 hari, tidak sesuai. Oke? Jadi ya, di sini kan jadi fakta bahwa si Ahok ini gitu, itu memiliki sebuah semacam kecerdasan, dan dia pun di penjara katanya membaca Alkitab. Ya, walau alam, kalau kata Pak Mansur itu Ahok juga baca Quran katanya, walau alam. Enggak, dia baca kitab dan dia membuat semacam buku. Buku-bukunya bagus, namanya Iluminasi. Iluminasi berarti pencerahannya. Dia dapat menemukan makna-makna dalam Alkitab. Makanya Ahok ketika di penjara itu ada 2 pilihan, jadi pejabat atau jadi seorang pendeta. Dan di sini dia tuh bertolak belakang sama para pendeta dan para gereja dan juga para pastor. Di sini pun dia sudah menemukan sebuah, dari 2016 ketika jadi pejabat, memang dia sudah skeptis dan mengkritik agama dia gitu. Dan kalau kita dengar cerita dia pada talk show dengan yang lainnya, dia mengatakan bahwa bapaknya orang Buddha, ibunya orang Kristen. Nah itu artinya dia juga orang campuran kira-kira dulunya kan gitu. Kemudian mereka masuk, artinya apa, asal muasal dari pihak bapak itu ada yang dari Buddha. Ya demikian. Jadi itu kesimpulannya Pak, memang Ahok cerdas, dia berani berbeda pendapat. Tapi tadi saya bilang dia dapat kartu kuning, nah sekarang udah dapat kartu merah. Kartu merahnya apa? Neraka. Kemudian kalau nggak dibuat solusi, itu katanya paling murtad. Ongkos untuk pertobatannya berat dari Pak Joshua Tuwuh ya, harus kembali kepada istri yang lama lalu menyelesaikan, dalam tanda kutip ya, menyelesaikan urusan dengan yang baru. Padahal yang baru pun udah dinikahi dan udah punya anak. Betapa agama Kristen tuh kurang fleksibel kan gitu dalam hal perkawinan dan pernikahan, sehingga tidak pragmatis lah, tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya banyak kok artis tuh yang kawin cerai, ya kan, itu fakta, nggak bisa kebohong gitu. Padahal dia orang agama Kristen, padahal itu nggak boleh kan gitu, tetapi faktanya ada. Ya kenapa Ahok pun nggak boleh kan gitu, tetapi kan karena dia adalah public figure. Dan jeleknya lagi, Ahok tuh berani ngomong masalah si Paulus itu udah nikah loh, dia kan membuat geger dunia persilatan Kristen. Yang membuat paling geger lagi adalah Yesus kalau hidup sampai 40 tahun pasti nikah. Itu yang membuat marah semua orang dunia Kristen. Kalau kita Islam tertawa-tawa saja karena memang fakta seperti itu ya. Di Quran dikatakan diturunkan nabi-nabi dan mereka memiliki istri. Ada, memang janji Allah itu bahwa setiap nabi turun itu memiliki istri. Tidak ada nabi yang bujangan ya. Oke, demikian saja penyampaian kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.